Anda kan sudah pernah diceritain Sabrang betapa dahsyatnya organisasi semut, masyarakat semut, pembagian kerja semut, ya, division of labor-nya semut, kebijaksanaan semut, whatever. Tapi do they understand that? Apakah semut memahami itu? Apakah semut mengerti makna hebatnya dia? Kan tidak. Tidak. Jadi teman-teman sekalian, semut itu tanpa makna, tidak mudeng, tapi dia mampu mengerjakan itu semua karena dirimut langsung oleh hukum alam, oleh atmosfer yang sudah langsung di set up oleh Tuhan, pola-pola, hubungan-hubungan, mekanisme dialektika dan seterusnya. Teman-teman sekalian, Makyah ini bukan pengajian, tidak ada kiainya. Makyah ini kumpulannya wong pekok-pekok, sinau bareng, cedo ya. Nah, ini kena orang masih muda. Tidak ada satupun yang muda. Karena kewajiban manusia itu memberi arti, bukan mencari arti. Kalau sampean mencari arti dari pengajian, dari forum, apa ya? Wah, kamu dengar. Karena Anda menunggu arti dari ustadznya, dari kiainya. Di Makyah tidak ada yang menunggu itu. Di Makyah apa saja yang dia jumpai, dia beri arti. Anda adalah orang, Anda adalah manusia, bukan binatang, bukan semut, bukan pohon. Anda adalah manusia yang memberi arti pada apapun yang Anda dengar, Anda lihat, dan Anda alami. Anda yang memberi arti. Manusia dilahirkan Allah, diberi alat untuk memberi makna atas segala sesuatu. Karena di Makyah ini orang tidak nunggu arti, tidak konsumtif, tidak menunggu apa ya sing diomongke, apa ya maknanya aku untuk apa, enggak. Mereka apapun yang ada di sini, mau Idut, mau Pak Hadi, mau Pak Mustafa, mereka langsung memberi arti untuk diri mereka masing-masing dan untuk kebijaksanaan bersama. Jadi di sini tidak konsumtif. Jadi memang tidak ada yang mudeng, Pak ya. Dan tidak ada syarat untuk mudeng sama sekali. Apalagi saya sudah berapa kali bilang sama Anda, kue teko ning Makyahan rasa ngrungokke ra masalah. Turu wae. Wong kowe kesel bareng nge-Grab, bar dadi cleaning service, rene tekan kene ning warung kono ngopi, turu, set engko jam 3 do bali melu bali. Ora masalah. Karena kita tahu bahwa yang punya pemahaman tidak hanya akal, Dul. Kamu jangan hebat-hebat jadi manusia seolah-olah yang punya alat pemahaman itu hanya akalmu, utekmu ora, darahmu punya pemahaman. Pori-porimu punya pemahaman, detak jantungmu punya pemahaman. Semua faktor-faktor di dalam hidupmu itu memiliki alat untuk memahami meskipun dengan jenis pemahaman yang berbeda. Sabrang mengatakan, kamu ingat kok hidungnya Nabi Adam. Because you are coming from him. Karena Anda terdiri dari partikel-partikel yang sama dengan Nabi Adam. Kalau kamu khusyuk dengan hidupmu, kamu mengerti wajahnya Rasulullah. Karena partikelnya sama. Proton, elektron, neutronnya sama, bahan-bahannya sama, glepungnya iki podo. Aransemennya beda, komposisinya beda, siji dadi irung, siji dadi mripat, siji dadi rambut. Ning bahannya podo, nek awakmu kok ulek. Dengkulmu, gentalumu, dadi siji kabeh, kuwi bahane podo. Kowe ngulek wit-witan, watu, bahane podo. Kulun minallah. Setiap hal berasal dari partikelnya Allah sendiri. Allah rakulaan nang dindi. Tidak ada yang selain Allah. Jadi tolong bapak-bapak berhati-hati dengan omong mudeng-mudeng. Aku takon sing mudeng tenan sapa? Sing duwe lemah ki sapa? RUPS-nya itu kapan? Rapat umum pemegang saham di Indonesia itu kapan? Siapa yang punya tanah ini? Siapa yang punya laut, siapa yang punya tambang, who own that? Siapa yang punya itu? Pemegang sahamnya siapa? Takono Ma'ruf Amin nek ngerti. Takono Sandiaga Uno nek ngerti. Sopo sing duwe saham Indonesia iki? Aja ngomong Allah. Ya nek Allah ya kabeh. Masa jagat kerat ya toh. Kuwi Allah kabeh. Tapi maksud saya Republik Indonesia, tanah air Nusantara ini siapa pemegang sahamnya, siapa ownernya, siapa. Ini hubungannya teknis loh ya. Kan kamu untuk punya tanah, kan beli, dapat sertifikat. Berarti bukan milikmu. Maksudnya
rakyat punya saham itu sing ndi? Apa wong kue KTP yo bayar, SIM yo bayar, tuku apa-apa yo bayar, sing ndi kue, sing wekmu sing ndi? Oh, enggak ada yang tahu ini bernegara tapi tidak ngerti milik siapa negara ini. Selalu berkhayal milik rakyat, rakyat mbahmu. Blegedes ya toh. Mana? Coba tolong para ahli tata negara. Semua yang ahli tata negara yang kuliah di Visipol ya. Kuliah di hukum ya. Jawab ini. Siapa pemilik sahamnya? Kan segala sesuatu harus jelas pemilik sahamnya supaya ada keputusan akan dibagaimanakan, akan diapakan, akan diarahkan kemana, kan pemilik saham yang punya hak. Betul nggak Mas? Gue duit sak yuto nggo gawe warung angkringan, gue sih nentokke ning ndi le dodolan sepiro sepiring kan begitu. Anda yang menentukan ini Republik Indonesia siapa pemilik sahamnya. Jawab secara hukum, jawab secara konstitusi. Kalau tidak tahu, kamu berarti belum bernegara. Jadi batal seluruhnya, pilpres, pilkada, pileg, semua batal. Wong kamu belum bernegara, wong kamu tidak jelas siapa pemilik sahamnya. Atau saya permudah, Bung Karno mengatakan, dengan ini atas nama bangsa Indonesia, kami memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan peralihan, pengalian kekuasaan dan lain-lain akan dilaksanakan secara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Itu pengalian dari siapa ke siapa? Dul. Pengalian dari siapa ke siapa dan kapan pernah dialihkan tuh kapan? Kapan? Sopo? Dari sopo ke sopo kuwi karepe? Siapa yang berkuasa sebelumnya, siapa yang berkuasa sesudahnya? Belanda. Tanya sama Belanda, sampai hari ini Belanda tidak pernah mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Kenapa? Kalau dia mengakui 17 Agustus 45 sebagai hari kemerdekaan, maka dia mengakui bahwa dia menjajah Indonesia selama 3 abad. Kalau dia mengakui menjajah, maka dia harus bayar pampasan perang secara hukum internasional, maka dia tidak akan pernah mengakui kemerdekaan kita karena dia tidak mau bayar pampasan perang. Jadi pengalian dari siapa ke siapa? Ini mudah jawabannya tapi tidak ada yang paham. Coba piye? Ini kok negara, dudu negara kok yang ini kile. Durung kowe iki. Mulane rasa pusing soal 2019 sak karep-karep mulai nyoblos. Ora ono bedane. Kowe nek tak dudi rada ngarep sithik kowe saya bingung kowe. Nek tak dudui tenan karo-karone lho ya. Engko saya bingung kowe pecah ndasmu, medhot cangkemmu kowe engko. Gitu loh. Anda kan enggak tahu. Yang Anda mudeng itu apa di Indonesia? Aku tanya, yang kamu paham itu apa? Tell me one thing that you understand really. Saudara-saudara sebangsa dan tanah air. Sebut satu ulama di Indonesia. Sebut satu nama ulama. Satu aja. Hakim jelas wilayahnya. Fakih jelas wilayahnya. Insinyur jelas wilayah garapnya. Betul enggak? Ekonom jelas wilayahnya. Kalau ulama wilayahnya apa? Kalau ulama wilayahnya apa? Kalau fuqaha, fakih wilayahnya adalah fikih, hukum Islam. Hakim, pelaksana hukum Islam. Apalagi amir, eksekutor. Kalau ulama bidangnya apa? Baca Quran, baca hadis, pelajari Rasulullah. Ulama, warasatul anbiya. Definisinya apa? Yang mana yang ulama? Ahli hukum Islam. Baca kitab kuning, khatam. Tapi apakah itu ulama? Apa definisinya ulama? Baca Quran. Ulama itu bidangnya apa? Ya. Maka doaku ya Allah, mbok kamu kasih satu saja ulama di Indonesia.
Karena kita akan hancur lebur karena kita tidak punya ulama satupun di Indonesia. Karena ulama tidak ada pembidangannya. Ulama itu al-alim. Wahumul ulama. Alimu madha, ya'lamu madha, Pak Muzamil. Ya'lamu madha. Ya'lamul hayat, ya'lamu kulla syai'. Wadzalikal ulama, wadzalikal alim. Ya'lamu kulla syai'. Walaisa illa ya'lam. Walakin yastati ayyaf'al. Yastati ayya'mal. Sahih Allah. Memang samura bahasa Arab ya. Kalau ulama itu bukan bidang, Mas. Itu kubus minimum. Tapi sesungguhnya ulama adalah orang yang makrifat terhadap kehidupan. Maklamah terhadap kehidupan. Dulu itulah yang didatangi oleh santri-santri yang ingin berguru. Maka kemudian disebut santri, pondok karena mereka mencari ulama ini. Karena pertanian dia bisa jawab. Pencak silat dia bisa jawab, penyakit dia bisa jawab, kegelisahan hati bisa jawab, curhat dia bisa mendengarkan, salaman dia mau 700 orang, 1100 orang tidak ada masalah. Minta satu ulama yang mau salaman 1000 orang di lapangan. 1000 orang berdiri seperti tiap malam di Ma'iyahan. Ayo, cuklek gegermu kan ya. Ulama itu orang yang warasatul anbiya. Sekarang nabi itu profesinya apa? Muhammad. Apa dia? Panglima perang, jenderal, pedagang. Tidak bisa nabi kamu rumuskan di kubus. Tidak bisa nabi kamu taruh di garis. Tidak bisa nabi kamu taruh di bidang. Tidak bisa. Maka kalau warasatul anbiya, dia juga tidak boleh bidang, tidak boleh garis. Tidak cukup. Jadi ulama itu apa? Innama yasallaha ini berarti ulama. Selama ini artinya apa Pak Muzamil? Arti yang diartikan secara umum bahwa yang takut kepada Allah itu hanyalah para ulama. Itulah kalimatnya. Bener Ustaz. Bener gitu. Jadi wis ana ulama iki ulama iki dudu. Sing wedi sing iki ngono ta? Kuwi piye iki uteke? Ya mesti ora mudeng urip nek kaya ngono kuwi carane. Ini bukan bahwa yang takut kepada Allah itulah hanya para ulama. Bukan. Sapa wae sing wedi karo Allah, bah kowe pegawai cleaning service, bah kowe Grab, bah kowe kuli pasar, nek kowe wedi karo Allah, kowe duwe potensi ulama. Jadi terbalik logikanya, bukan ini ulama, ini bukan sing wedi Allah ulama. Ngono ta cara berpikirnya? Enggak. Siapa saja yang takut kepada Allah, dialah ulama. Gitu dong cara berpikirnya. Enak temen wis dibagi-bagi sing bar pesantren ulama sing iki dudu. Oh sing wedi karo Gusti Allah sing. Apa bisa dipastikan tamatan pesantren lebih takut kepada Allah dibanding tamatan SMA? Berarti logika tadi batal kan begitu kan? Jadi mari belajar, makanya sinau bareng Gus. Sinau bareng. Dan di sini tidak mengandalkan pemahaman, di sini tidak boleh mengandalkan kebenaran. Karena yang namanya paham itu terhadap kebenaran toh. Kita tidak mengandalkan kebenaran Gus, kebenaran letaknya di dapur, di warungnya kebaikan dan kebijaksanaan, betul enggak? Kita sudah omongkan berkali-kali. Kalau jauh pakai kebijaksanaan, agak jauh pakai kebaikan, dekat baru pakai kebenaran. Jadi kalau ngomong di pengajian bukan soal kebenaran, harus kebaikan. Tidak ada fastabikul haq, tidak ada dalam Quran. Yang ada fastabikul khairat. Cetok. Tak terus nomor-nomor. Ya Mas ya. Jadi ya Allah ya Rabbi ya Karim, memang kita ini bikin sesuatu yang tidak ada sebelumnya. Tolong Gus, jangan dibilang ini pengajian. Nek pengajian ya ora kaya ngene iki. Sing wis ana pengajian iki ya ana aturane, ora pedhing kerangan muncul.
Ono sing tatuan-tatuan ra cetha ya toh. Di sini enggak. Di sini enggak. Di sini enggak ada aturan. Di sini enggak ada aturannya, itu ada di dalam diri mereka masing-masing, lanang wedok campur. Kenapa tidak kita pisahkan? Kenapa? Karena saya percaya Anda kesini tidak laki-laki, tidak perempuan. Orang urusan lanang wedok ini urusannya adalah cinta kepada Allah dan cinta kepada sesama. Kan begitu? Gitu ya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda semua ya Raya. Saya tidak meremehkan siapapun, tapi mari kita belajar dong bareng-bareng. Belajar. Kalau Ma'iyah Anda kubuskan ya enggak. Ya masih mungkin bisa, kalau bidang ya enggak lah, kalau garis ya enggak lah. Ma'iyah ini makanya menghindar, jangan sampai jadi ormas, jangan sampai jadi madhab, dan tidak boleh ada MH mania, menyaingi sekher mania. Dan saya di KJ kemarin, lihat rekamannya di KJ kemarin, kalimat pertama saya menginginkan dan saya meringatkan sekali lagi kepada Anda harus waspada kepada saya, Anda jangan percaya kepada saya. Hati-hati sama saya. Saya kesini untuk mendorong Anda percaya kepada Al-Quran, kepada Allah dan Rasulullah. Saya jangan dipercaya. Sebelum kamu mendapatkan kedaulatan akal dan nuranimu, bahwa omongan saya bisa Anda pakai. Dan kalau Anda percaya, percayalah kepada kedaulatanmu sendiri, jangan percaya kepada saya. Aku ora paten. Ora dadi sapa-sapa le. Gitu loh. Aku ora pengen duwe anak buah le. Aku ora pengen duwe umat le. Aku urip gelandangan wani nganti saiki. Bener-bener dalam arti gelandangan yang sebenarnya. Oke, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Mohon maaf kalau saya agak keras karena kadang-kadang sesuatu nada memang kadang-kadang